Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Baraya Studio, persaudaraan tanpa batas. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan cerita tentang toleransi dalam tindakan. Sebagaimana telah saya utarakan di dalam video sebelum ini, bahwa toleransi itu diciptakan dan diajarkan. Karena toleransi diciptakan, maka pasti di dalamnya mengandung unsur kreativitas dan inovasi. Maka bentuk-bentuk toleransi itu akan senantiasa dinamis berkembang di dalam kehidupan kita. Kemudian toleransi juga diajarkan karena kepentingannya adalah agar toleransi ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh bahwa toleransi itu diciptakan dan diajarkan, saya pernah berkunjung ke Dusun Keseneng yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Dusun Keseneng ini hanyalah dusun kecil, akan tetapi masyarakat di sana terdiri dari orang Islam dan juga ada orang Kristen. Sisanya beberapa aliran kepercayaan. Nah, di satu dusun itu tokoh-tokoh masyarakat bisa menciptakan suasana toleransi yang sangat bagus. Jadi di satu sisi ada masjid yang dipergunakan oleh umat Islam untuk melakukan ibadah-ibadah, dan di seberangnya ada gereja yang juga sangat aktif digunakan oleh saudara-saudara Kristiani dalam menjalankan ibadah keagamaan mereka. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa tokoh-tokoh di sana, tokoh masyarakat di sana bisa menciptakan suasana toleransi yang sangat baik, di mana masjid dan gereja dibangun secara berdekatan dan masyarakat bisa rukun sekalipun ada dalam perbedaan keyakinan. Dan tokoh-tokoh di sana senantiasa mewariskan sifat toleransi, hormat menghormati satu dengan yang lain di dalam kehidupan masyarakat. Ada ruang sosial yang bisa mempersatukan dan meleburkan segala macam perbedaan dari sisi keyakinan agama. Misalnya ada kerja bakti, ada menjaga keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Atau misalnya ada penghijauan, karena di situ adalah lereng gunung Dieng ya, jadi maka daerahnya sangat memerlukan perawatan dari sisi kontur tanah di sana. Maka harus diadakan penghijauan dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti ini tentu saja akan memiliki bekas kepada generasi berikutnya, baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Kristen, bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi bisa rukun membangun dusun tersebut. Nah, dan ini tentu saja kemudian memberikan wawasan kepada generasi secara turun-temurun bahwa mereka harus saling menghormati satu sama lain.
Dari contoh yang ada di Dusun Keseneng tadi, kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa toleransi sejatinya butuh perawatan kita. Dan bentuk-bentuk perawatan kita terhadap toleransi bisa berupa 3 hal misalnya. Yang pertama adalah literasi, sharing, dan diskusi. Tentu saja dalam sharing atau diskusi ini bisa saja kita menggali kearifan-kearifan lokal yang mengarah kepada terbentuknya toleransi yang dinamis di masyarakat kita. Misalnya saja saya pernah berkunjung ke Dusun Paleran di Sumber Pakem, Jember, bahwa mereka punya satu ikatan kemasyarakatan yang sangat luar biasa. Ini bentuk kearifan lokal tentunya. Mereka punya satu pepatah yang turun-temurun, yakni Odi Atretanan di dalam bahasa Madura. Jadi artinya hidup seduluran. Namanya persaudaraan itu tidak bisa dipisahkan karena beda keyakinan, karena beda suku ataupun beda etnis. Di Paleran ini adalah suku Madura dan di sekitarnya adalah suku Jawa. Dan suku atau di Dusun Paleran ini berdiri sebuah gereja GKJW, ya, Gereja Kristen Jawa. Sangat unik memang. Jadi sekalipun menamakan diri Gereja Kristen Jawa, tetapi isinya adalah orang-orang Madura. Dan di situ karena ada ikatan urip seduluran tadi, ya, baik antara Muslim dengan Kristen, itu terjadi kehidupan yang sangat rukun. Misalnya saja ketika orang Islam sedang membangun masjid, maka orang-orang Kristen di sana ikut bekerja sama membangun masjid. Dan ketika gereja di sana sedang diperbaiki atau dicat, maka para pemuda Muslim ikut membantu pengecatan gereja tersebut. Tentu saja ini merupakan contoh yang sangat indah bagaimana toleransi bisa kita rawat di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, selanjutnya misalnya saja saya pernah mendengar beberapa pepatah dari Papua, misalnya semua torang basudara, semua orang bersaudara, atau ada istilah Sunda silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nah, tentu saja pepatah-pepatah ini sejatinya merupakan kearifan-kearifan lokal yang bisa kita munculkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dalam upaya merawat kebinekaan dan merawat toleransi kita. Nah, kemudian bentuk kedua dari inovasi merawat toleransi bisa saling mengenal, ya. Untuk zaman kita yang modern sekarang ini, misalnya bentuknya adalah live in atau hidup bersama di komunitas tertentu. Nah, ini juga sangat menarik tentu dalam rangka mengenal satu sama lain. Bisa saja di satu komunitas atau di satu tempat, ya, beberapa santri berkunjung ke gereja. Bagaimana sih aktivitas di gereja? Nah, setelah mengetahui, oh seperti itu cara peribadahan mereka, seperti itu cara mereka mendidik generasi di bidang kerohanian, ya. Tentu saja kan ada upaya-upaya dari setiap agama itu untuk mewariskan kesalehan, nilai-nilai agama mereka kepada generasinya. Nah, dan sekali waktu bisa saja, ya, pemuda-pemuda gereja datang ke suatu pondok pesantren. Bagaimana mereka bisa melihat, merasakan apa yang terjadi di pondok pesantren.
Nah, tentu saja live in seperti ini ya bisa kemudian saling mengenal. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan para pendeta dan mereka senantiasa terbuka bahwa ketika Anda masuk ke gereja kami, ya, itu tidak berarti Anda masuk menjadi Kristen. Dan juga orang Kristen yang masuk ke masjid atau ke suatu pondok pesantren tidak secara otomatis mereka menjadi Islam. Tetapi dalam ranah sosial untuk saling mengenal, live in ini bisa menjadi sebuah solusi agar kemudian terjadi komunikasi yang baik di antara kita yang berbeda. Bentuk ketiga dari upaya kita untuk bisa merawat toleransi dan kebinekaan kita adalah bisa menghadirkan proyek-proyek sosial di antara kita yang bisa melibatkan semua kalangan. Misalnya saja membuat sebuah proyek penyelamatan lingkungan dari sampah plastik misalnya. Itu kan merupakan ancaman bagi kita semua, ya, tanpa kecuali, tidak membedakan suku, golongan, agama, dan keyakinan. Ini menjadi masalah kita bersama. Atau kita membuat proyek-proyek membantu korban bencana alam dan juga proyek-proyek yang lainnya yang sifatnya adalah sosial. Finally, teman-teman, sahabat Baraya Studio yang saya cintai, toleransi sesungguhnya telah diajarkan oleh apa yang Tuhan ciptakan. Misalnya saja kita pelajari dari jari kita. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, dan kelingking. Ini kan berbeda dari segi bentuk dan fungsinya. Tetapi ketika menyatu dalam satu organ tubuh, dalam satu kesatuan tubuh, maka itu menjadi sangat indah. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Jawa, suku Bali, dan lain sebagainya. Tentu saja seibarat jari di dalam tangan kita memiliki fungsi yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan. Inilah sebetulnya toleransi harus kita kembangkan dan harus kita rawat. Begitu juga di alam misalnya, ada gunung, ada laut, ada dataran rendah, ada lembah, ada dataran tinggi. Kan tidak sama. Tetapi menjadi satu kesatuan alam yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Inilah bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah penghambat untuk kemajuan. Tetapi perbedaan diadakan atau diciptakan untuk bisa saling memenuhi segala kekurangan yang ada. Sebagai ajakan kepada siapapun itu, baik generasi muda maupun generasi yang sudah sepuh, yang sudah senior, marilah kita merawat toleransi kita. Marilah kita saling menjaga untuk persatuan kita dan untuk kehidupan surgawi di dunia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.